Oke, jadi banyak sekali ya ilmu-ilmu yang lahir dari Al-Quran tersebut. Ya, jadi di sini kita tahu ya Al-Quran itu nanti dia banyak sekali melahirkan ilmu-ilmu yang kita pelajari, terutama kita di Universitas Islam. Nah, jadi Al-Quran itu nanti ada kajiannya tentang makna. Ada juga nanti kajiannya tentang bagaimana cara membaca, ya, bagaimana cara membacanya. Juga ada nanti kajiannya bagaimana cara menulisnya, ya, tulis. Nah, jadi untuk makna itu apa yang terkandung, makna apa saja yang terkandung dalam Al-Quran? Kita tahu ya, yang pertama dia mengandung namanya ilmu fikih, hukum. Ya, sekitar 30% lah mengandung makna hukum. Contohnya apa? Aqimis shalah, gitu ya. Dalam hal aqimis shalah saja itu kata-kata ini itu adik-adik melahirkan banyak sekali ilmunya, gitu ya. Apa ilmu yang lahir? Terutama ilmu bahasa Arab. Ada nahwu, sharaf, ada balaghah, termasuk nanti ada usul fikih dalamnya. Nah, gitu ya. Termasuk nanti untuk mengkaji tentang makna aqimis shalah ini juga ada tafsir, ada hadis namanya. Kemudian ada riwayat yang diambil dari sahabat, kemudian ada namanya ulama mazhab yang kita ketahui dengan mazhab yang masyhur itu. Nah, itu aqimis shalah. Apa maksudnya? Kenapa sholat itu diwajibkan? Di sini bukan wajib sholat, tapi kenapa kita mengatakan atau kita mengetahui sholat itu adalah wajib? Kenapa? Karena ada akimi. Di mana kita tahunya akimi menunjukkan kewajiban tentang sholat itu. Maka di sini kita melihat dalam hal nahwu dan sharaf. Di sini akimi adalah fiil amar. Nah, fiil amar, maka kita bawa dia ke dalam usul fikih kajian. Kata usul fikih, kullu amrin wajibin, setiap perintah yang datang dari Allah itu wajib bagi kita. Maka aqimis sholati, aqimis sholah itu maka kita mengatakan ternyata sholat itu perintah datangnya dari Allah, maka wajib kita melakukan sholat itu. Itu maksudnya. Kenapa? Kita melihat dari usul fikihnya. Nah, gitu ya. Maka makna dari aqimis shalah itu terletak dari nanti balaghah ilmunya, muncul lagi ilmu baru namanya balaghah. Kemudian bagaimana kita memahami aqimis shalah itu lahir dari tafsir nantinya. Ilmu balaghah aqimi itu adalah mendirikan. Apa yang didirikan, bagaimana cara mendirikan salat itu? Ternyata kita lihat dalam hal maknanya ada namanya ma'ani, ya. Ada namanya ilmu bayan, itu adalah lahirnya dari ilmu balaghah. Kita melihat ya ternyata yang dimaksud dengan aqimus shalah itu ya zikrullah, mengingat Allah, gitu ya. Maka mungkin kadang-kadang kita juga dalam salat saja kita tidak teringat dengan Allah, gitu ya. Nah, tapi kalau bisa diingat ya, maka salat itu mengingat Allah. Maka ketika dimanapun kita, asalkan kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu mendirikan sholat itu sendiri, walaupun tidak di dalam waktu sholat kita. Nah, itu maksudnya. Jadi dimanapun kita, kapanpun itu, usahakan kita selalu zikrullah, mengingat Allah, karena itulah yang diwajibkan oleh Allah kepada kita, selalu mengingatnya dimanapun kita. Nah, itu maksudnya. Nah, nanti lahir aqimis shalah ini pertanyaannya, Al-Quran apakah sudah menjelaskan bagaimana tata cara sholat? Tentu belum. Al-Quran mengatakan aqimis shalah, kerjakan atau dirikanlah sholat itu. Dimana kita melihatnya, mengetahui bahwa sesungguhnya sholat itu punya rukun? Maka kita lihat dari hadis. Jadi aqimi tadi ditafsirkan, kemudian nanti ditafsir oleh hadis. Apa kata hadis? Sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Pernahkah kita melihat Rasulullah salat? Tentu tidak. Maka nanti hadis itu langsung diambil lagi riwayatnya, diambil dari sahabat yang pernah hidup semasa Rasulullah melihat Rasulullah salat. Maka itu nanti dikumpulkan oleh para ulama mazhab, ada Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, dan Imam Hanafi. Itu ya. Maka dari imam itulah kita belajar tentang tata cara sholat itu bagaimana, gitu ya. Nanti banyak lagi para ulama ini kita belajar lagi dengan para guru-guru kita.
Sehingga orang tua, contohnya orang tua kita juga, sehingga sampai kepada kita sendiri. Intinya artinya salat kita itu memiliki sanad, ya, jelas sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW. Itu maksudnya. Nah, itu ini ilmu satu saja tentang fikih saja. Nah, itu ilmu yang keluar daripada atau yang terkandung dalam Al-Quran itu sendiri. Kemudian ada namanya yang kedua dalam hal makna itu Al-Quran ada namanya mengandung ilmu akhlak atau adab, akhlak gitu ya. Akhlak itu nanti apa yang membuat akhlak itu lahir, yang membuatnya adalah kajian yang namanya tauhid. Bidangnya adalah akidah. Maka orang yang berakidah, orang yang bertauhid, maka dia akan memiliki akhlak. Maka kunci untuk melahirkan akhlak yang baik itu, kunci untuk melahirkan akhlak yang baik itu adalah dengan tauhid. Itu intinya. Kenapa? Kalau orang tidak punya rasa takut, maka dia akan melakukan apa saja. Ya, gitu ya. Kenapa contoh ada HP yang tergeletak, tapi ada CCTV di sana? Maka ketika HP tadi, ketika kita dalam keadaan sendirian, tidak ada orang yang melihat, HP iPhone terletak di depan kita, tapi ada CCTV, maka tidak mau kita mengambilnya. Kenapa? Karena takut nanti kelihatan sama orang, kita masuk penjara. Maka ada yang ditakutinya, apa? Masuk penjara, maka dia tidak berani mengambil itu. Seperti itu juga. Kalau kita takut kepada Allah, maka akhlak kita akan baik. Tidak akan pernah orang yang takut kepada Allah itu dia memarahi emak dan ayahnya. Tidak akan pernah orang yang takut kepada Allah itu dia berbuat zalim pada orang lain ataupun kepada dirinya. Itu ya. Maka melahirkan rasa takut tadi ini harus kembali kepada akidah, kepada tauhid. Apa maksud dari akidah dan tauhid ini? Kita mengenal Allah Ta'ala, mengenal Allah itu sendiri. Bagaimana cara mengenalnya? Yang pertama, kenali asma'nya, kenali sifat-sifatnya. Nah, itu maksudnya. Jadi oleh karena itu ini dua ilmu yang lahir tadi ya. Maka ada lagi nanti ilmu yang lahir yang terkandung dalam Al-Quran itu ilmu tasawuf. Ini yang ketiga-tiganya untuk kita sendiri. Maka orang yang Islamnya yang sempurna itu adalah orang-orang yang memahami ketiga ilmu ini, kemudian menjadi dia sebagai orang muslim yang membawa rahmatan lil alamin yang dicontohkan oleh Rasulullah. Orang yang paham dalam hal ilmu tasawuf, maka dia akan mahabbah kepada Allah, akan cinta kepada Allah. Orang yang cinta kepada Allah, maka dia akan menjaga apa saja yang diciptakan oleh Allah, apa saja yang dimiliki oleh Allah. Itu maksudnya. Maka tidak mungkin kita mencintai seseorang tapi HP dia saja kita biarkan saja tergeletak diinjak-injak oleh orang. Tak mungkin. Pasti kita akan menjaganya. Gitu ya. Maka kita pasti menjaga barang atau yang dimiliki oleh kekasih kita. Nah, itu maksudnya. Maka orang Islam yang sejati itu adalah orang yang mencintai Allah Ta'ala, dan dia akan menjaga apapun yang dimiliki oleh Allah Ta'ala itu. Maka lahirlah dari diri itu namanya rahmatan lil alamin. Ini yang dibawa oleh Rasulullah, dicontohkan oleh Rasulullah sebagai rahmat bagi alam semesta. Ya, jangankan dia mempacaruin emaknya dan ayahnya, terinjak saja tidak sengaja menginjak semut, mati semut itu, nangis dia. Itu maksudnya. Bukan karena terlalu alay, bukan ya. Itu maksudnya. Kenapa? Karena semut itu adalah kepunyaan Allah. Allah yang menciptakannya. Karena dia sayang, dia cinta kepada Allah, maka dia menangis ketika terinjak sesuatu yang daripada Allah tersebut. Itu maksudnya. Jadi itu dalam hal makna saja. Kemudian dalam hal bacaan nanti lahir lagi namanya ilmu qiraat. Ilmu qiraat kita tahu qiraat sab'ah, qiraat yang 7, ada asharah, qiraat yang 10, ada qiraat yang 14 gitu ya. Ya, seperti kita di Indonesia dan Malaysia kemudian lain sebagainya itu memakai qiraat dari Imam Asim riwayat Hafaz. Ya, karena bacaan kita siratal ladzina an'am, siratal gitu ya, bukan
si, ada yang membaca si, ada sirotol, ada yang zirotol, ada juga. Itu perbedaannya nanti. Nanti coba pelajari lagi ilmu qiraat itu. Dalam membaca Al-Quran ada lagi apa ilmunya? Tahsin. Tahsin itu bagaimana memperindah bacaan kita. Artinya aturan-aturan membaca Al-Quran. Ingat ya, cara membaca saja kita diatur. Membaca Al-Quran saja kita diatur. Begitu secara semulia kesempurnaan Islam itu. Membaca Al-Qurannya saja kita diatur dengan banyak ilmu yang lahir darinya. Tahsin nanti mengandung namanya ilmu tajwid. Ada namanya ilmu di dalamnya juga termasuk ilmu wakaf dan ibtidah. Ada nabar namanya dan lain sebagainya. Ada juga tilawah. Cara menulisnya juga. Menulis Al-Quran itu ada ilmunya. Apa ilmunya? Imla atau khat. Ya, ini banyak sekali. Ya, bagaimana cara menulis Al-Quran itu yang benar, gitu ya. Nulis hamzah yang benar. Hamzah wasal dan hamzah kotaknya bagaimana cara menulisnya? Ketika hamzah di tengah, ketika hamzah di akhir, bagaimana cara menulisnya? Begitu. Jadi ini semua lahir dari Al-Quran itu sendiri. Ya, banyak sekali ya ilmu-ilmu yang muncul, yang lahir, yang terkandung di dalam Al-Quran itu sendiri. Maka ini bisa jadi sedikit daripada ilmu yang terkandung dalam Al-Quran itu. Ini baru sedikit mungkin. Ada lagi ilmu-ilmu, banyak lagi mungkin ya. Nanti coba Adik-adik berikan contoh ilmu-ilmu apa saja yang lagi yang selain daripada ini yang terkandung dari Al-Quran itu sendiri. Kita belum belajar tentang hadisnya, begitu ya. Begitu sempurnanya Islam itu sebetulnya. Maka apalagi yang kita ragukan, apalagi yang kita pikir-pikirkan untuk terjun sedalam-dalamnya kepada kesempurnaan Islam itu sendiri. Ya itu ya.